Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji serta syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk hari ini melaksanakan sidang online. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mohon maaf kepada Bapak atau Ibu atas keterlambatan pengiriman video ini. Yang saya hormati Bapak Yantos MSI sebagai Ketua Penguji atau Penguji 1, Ibu Rosmita MAG sebagai Sekretaris atau Penguji 2, Bapak Musfialdi MSI sebagai Penguji 3, dan Bapak Artis MIKOM sebagai Penguji 4. Perkenalkan, saya Nurul Fitriani, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan skripsi saya dengan judul Strategi Komunikasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif terhadap pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Statistik penulisan menggunakan kertas HVS berukuran A4 dengan margin selebar 4 cm pada tepi kiri dan atas, sedangkan untuk tepi kanan dan atas selebar 3 cm. Jarak penulisan 1,5 spasi dengan jenis font standar Times New Roman dengan ukuran 12. Skripsi saya tulis dengan jumlah 79 halaman, tidak termasuk lampiran. Persoalan yang melatar belakangi penelitian ini adalah rendahnya kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Di antara faktor yang mempengaruhinya adalah rendahnya kemampuan komunikasi organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada bagaimana strategi komunikasi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kinerja pegawai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan, pertama, bahwa selama ini Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis melalui pimpinannya telah melakukan strategi peningkatan kinerja pegawai melalui penentuan tujuan dengan melaksanakan visi dan misi yang harus dicapai dan diterapkan. Kedua, upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan unit kerja di jajaran Sekretariat Daerah sudah mulai meningkatkan kinerja para pegawai dari sebelumnya. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam bentuk vertikal secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga atau institusi negara yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan operasi dan tata kerja. Bagian ini merupakan salah satu unit kerja sebagai pusat perkantoran kepala daerah untuk menjalankan tugas pokoknya, yaitu membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan.
Perkantoran kepala daerah ini terdiri dari 1 sekretaris daerah, 3 asisten pemerintahan, dan 12 bagian. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, terdapat beberapa masalah dalam hal kinerja pegawai pada kantor daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat dilihat dari persoalan kontinuitas dan konsistensi para pegawai terhadap visi dan misi organisasi yang masih rendah. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan. Pegawai yang masih menunda pekerjaan, pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pegawai saat ini belum seimbang, dan terdapat banyak pegawai yang integritas, loyalitas, dan profesionalnya rendah. Adapun data awal yang penulis peroleh dari penilaian rata-rata sasaran kinerja pegawai pada unit kerja di instansi pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2017 menunjukkan akan adanya jumlah rata-rata kinerja pegawai pada kantor sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari penilaian rata-rata sasaran kinerja pegawai pada unit kerja di instansi pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2017. Hasil capaian rata-rata SKP berdasarkan kinerja pegawai sudah baik karena berdasarkan dimensi orientasi pelayanan dan dimensi kerjasama, serta kepemimpinan melebihi target yang ditetapkan instansi mencapai nilai rata-rata. Namun demikian, jika dilihat dari dimensi kinerja, maka masih ada kriteria nilai capaian SKP pegawai yang di bawah standar nilai kinerja pegawai. Terdapat 3 dimensi kinerja yang capaian rata-rata kriteria kinerja di bawah standar, yaitu integritas, komitmen, disiplin pegawai. Yaitu rata-rata kriteria kinerja berdasarkan dimensi ini hanya memperoleh cukup baik, artinya belum mencapai target yang ditetapkan instansi, karena nilai yang diperoleh masih kurang dari standar yang ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa terdapat permasalahan kinerja di instansi daerah Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, para pegawai di lingkungan sekretariat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis harus meningkatkan kinerjanya agar dapat memiliki nilai SKP yang lebih tinggi dan memperoleh kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh instansi. Dengan memiliki standar nilai kinerja pada pegawai dapat membantu instansi mengevaluasi pencapaian target kinerja yang harus dihasilkan oleh pegawai yang bersangkutan. Di antara faktor penting dalam mempengaruhi kinerja pegawai adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan suatu proses dinamis yang berfungsi sebagai alat utama bagi sukses atau tidaknya organisasi dalam hubungannya dengan lingkungan kerja. Memang, dalam sebuah organisasi, tidak semua kinerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai memperoleh hasil yang baik. Hal ini disebabkan oleh tingkat kinerja setiap orang itu berbeda-beda. Namun, setiap pegawai mempunyai cara sendiri untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing. Misalnya, dengan memperbanyak komunikasi guna untuk bertukar pendapat antara seluruh pegawai ataupun dengan atasan. Komunikasi di dalam organisasi terjadi setiap hari, baik antar bawahan, bawahan dengan atasan, dan begitu pula sebaliknya. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik di antara pegawai dapat menimbulkan kinerja yang lebih baik, sehingga mengurangi tingkat penurunan kinerja dari karyawan instansi-instansi pemerintahan. Akan tetapi, komunikasi tidak selalu bisa disampaikan dengan baik, karena kadang pendengar tidak paham oleh apa yang dikatakan komunikatornya. Dengan demikian, komunikasi organisasi sangat penting dan mempengaruhi kualitas dan produktivitas kerja di instansi. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya motivasi dari pemimpin instansi karena hal ini tidak terlepas dari komunikasi pimpinan terhadap bawahan. Apabila pimpinan mampu berkomunikasi dengan baik kepada pegawai, maka kebiasaan buruk yang dilakukan oleh bawahan akan berkurang.
Adapun fenomena yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil wawancara awal menunjukkan bahwa komunikasi di dalam perusahaan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada hambatan dalam penyampaian suatu informasi dari atasan kepada bawahan, salah satunya adalah pada bagian administrasi. Hambatannya adalah berupa banyaknya saluran yang harus dilalui seperti contohnya informasi dari atasan kepada bawahan masih harus melalui beberapa kepala bagian atau kepala subbagian, sehingga kemungkinan berubahnya informasi akan besar. Hal ini dapat dimaklumi sebab setiap saluran yang ikut menyampaikan informasi tersebut mempunyai kecenderungan untuk merubahnya sesuai dengan kepentingan pribadi. Padahal komunikasi yang lancar berkaitan sekali untuk meningkatkan kinerja masing-masing karyawan melalui kepuasan kinerja. Berdasarkan hasil penjelasan yang telah saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwa selama ini Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis melalui pimpinannya telah melakukan strategi peningkatan kinerja pegawai melalui penentuan tujuan dengan melaksanakan visi dan misi yang harus dicapai dan diterapkan. Pimpinan masing-masing unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis juga sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Yang kedua, bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan unit kerja di jajaran Sekretariat Daerah sudah mulai meningkatkan kinerja para pegawai dari sebelumnya. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam bentuk vertikal secara keseluruhan sudah berjalan baik. Demikian hasil presentasi dari skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.